Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 Prodi S1 Akuntansi dari R10. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Sumber Hukum Islam. Saya langsung saja ke materi saya kali ini, yaitu saya akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu Malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalam adalah warisan atau wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Al-Quran tidak turun secara berangsur-angsur. Ada dua alasan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Yang pertama itu tuh untuk menguatkan hati, yaitu berupa kesenangan rohani, agar Nabi selalu merasa senang terhadap hal tersebut karena bisa berkomunikasi dengan Allah dan menghujamkan Al-Quran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia pada umumnya. Sekaligus itu untuk menjelaskan jalan untuk memahami bagaimana cara untuk memahami itu. Yang kedua itu adalah untuk menartilkan. Kondisi umat saat Al-Quran diturunkan adalah ummi, yaitu tidak dapat membaca dan menulis. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran dapat dihafal dan diresapi agar secara berkesinambungan tetap terpelihara keasliannya sampai hari kiamat. Selanjutnya itu ada mukjizat Al-Quran. Itu yang pertama itu ada keindahan sastra atau injaz lugawi. Bahasa Al-Quran memiliki nada seni yang sangat tinggi melampaui syair dan karya sastra manusia. Ini diakui secara ilmiah oleh para ahli ilmu bayan karena strukturnya yang unik dan tak tertandingi. Yang kedua itu ada akurasi sejarah pemberitaan masa lalu. Itu Al-Quran memuat kisah umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan para nabi, serta peristiwa sejarah seperti kasus Firaun yang terbukti benar secara rasional dan faktual. Selanjutnya itu ada kebenaran prediksi pemberitaan di masa depan. Al-Quran mengabarkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan sangat akurat. Salah satunya adalah prediksi kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang kemudian terbukti nyata. Yang terakhir itu ada kandungan ilmiah, isyarat sains. Al-Quran memuat informasi ilmiah yang melampaui zaman dan latar belakang Nabi Muhammad. Yang umi, contohnya itu ada penjelasan mengenai asal-usul alam semesta dari satu gumpalan, mirip teori Big Bang, serta proses penciptaan manusia. Selanjutnya itu ada Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu adalah sumber hukum utama yang berasal dari Allah sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran memuat ajaran yang lengkap mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu, keimanan yang benar diwujudkan dengan menerima dan mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran secara utuh tanpa memilih atau mengingkari sebagian darinya. Dalam menetapkan hukum pidana Al-Quran senantiasa memperhatikan empat hal, yaitu yang pertama itu melindungi jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan. Yang kedua itu meredam keamarahan orang yang terluka lantaran ia dilukai. Yang ketiga itu ada memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya. Lalu yang terakhir itu menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan, yaitu bila pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat. Sedangkan jika pelaku kejahatan itu seorang rendahan, maka hukumannya menjadi ringan. Kita masuk ke sunnah. Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah itu berfungsi untuk menjelaskan dan merinci prinsip-prinsip Al-Quran yang masih bersifat umum, membatasi ketentuan yang bersifat global, serta menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Itu contohnya adalah sabda Nabi yang memerintahkan memulai puasa ketika masuk satu Ramadan dan mengakhirinya saat terlihat hilal satu Syawal, serta persetujuan Rasulullah terhadap sahabat yang bertayamum karena tidak menemukan air untuk sholat. Kita masuk ke fungsi sunnah, yaitu sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran dan sunnah merupakan satu kesatuan sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Fungsi sunnah juga itu ada pertama menguatkan hukum dalam Al-Quran, lalu menjelaskan dan merinci ayat yang masih umum, membatasi atau mengkhususkan ketentuan yang bersifat mutlak dan umum, lalu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran.
Kita masuk ke ijma, adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang menjadi dasar ijma adalah sabda Rasulullah yang berbunyi itu apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik. Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat. Menurut Imam Syafi'i, tingkatan ijma itu ada tiga. Yang pertama itu ada ijma sari, kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para ulama. Yang kedua itu ada ijma sukuti, pendapat seorang mujtahid yang diketahui oleh mujtahid lain dan tidak ada yang mengingkarinya. Lalu yang ketiga itu ada ijma dalam masalah pokok, yaitu ketika para ulama berbeda dalam rincian tetapi sepakat pada hukum dasarnya, sehingga perbedaan tersebut tidak perlu didebatkan. Sebab terjadinya ijma itu, sebagian ulama fikih berpendapat bahwa ijma yang dapat dijadikan sumber hukum hanya ijma para sahabat, karena bersandar pada ketentuan syara yang kuat dan mutawir. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ijma juga dapat terjadi tidak hanya pada sahabat, tetapi juga pada generasi setelahnya. Agar ijma dapat dijadikan dasar hukum, syaratnya itu adanya beberapa mujtahid pada masa tersebut, lalu tercapainya kesepakatan yang bulat, lalu disetujui oleh seluruh mujtahid tanpa memandang perbedaan golongan atau wilayah. Dan yang terakhir itu dinyatakan secara jelas melalui perkataan atau perbuatan. Kita masuk ke kias. Kias itu menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, kias itu adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil karena ada kesamaan dalam alasannya. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan materi saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum Islam utama sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sebagian ketentuannya bersifat umum, Sunnah juga berfungsi sebagai sumber hukum kedua untuk menjelaskan, merinci, dan menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah, serta kias, yaitu penetapan hukum berdasarkan kesamaan sebab dengan kasus yang telah ada hukumnya. Keempat sumber ini saling melengkapi agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab perkembangan zaman. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.